tergerak, lekas bergerak. Mari menggerakkan bersama guru penggerak. Guru penggerak selalu menginspirasi, mengawal pendidikan, berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajar. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ida sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi, Bu Nurul, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa di sini kita akan melakukan diskusi pra-observasi. Ya. Izinkan saya sebagai observer untuk berdiskusi sedikit mengenai pembelajaran yang akan dilakukan Bu Nurul di kelas. Dan mungkin bisa jenengan sampaikan kira-kira persiapannya apa saja. Nah, untuk yang pertama saya mau konfirmasi dulu nih, untuk pembelajarannya Bu Nurul ini dilaksanakan pada hari apa, di kelas apa, kemudian mata pelajarannya apa, dan berapa jumlah fee-nya. Jadi saat saya praktek besok itu di kelas 1 dengan siswa 28 anak. Terus kemudian saya melakukannya di hari Senin tanggal 14 Oktober. Kalau boleh tahu ini mata pelajarannya apa, Bu? Mata pelajaran yang saya ambil besok itu matematika atau materi bangun data. Jadi di sini Bu Nurul akan melaksanakan pembelajaran pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pada kelas 1 dengan jumlah siswa 28 siswa, mata pelajaran matematika materi bangun data. Nah, tentunya dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang tidak dicapai Bu Nurul. Nah, apa bisa dijelaskan mengenai tujuan pembelajarannya apa aja sih? Ya. Untuk materi bangun data besok ini ada 4 tujuan indikator pencapaian yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bangun data. Yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh bangun data dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menganalisis ciri-ciri bangun data. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat gambar dari bentuk bangun data tersebut. Jadi di sini saya konfirmasi kembali bahwa tujuan pembelajarannya ada 4, J. Yang pertama itu tadi anak-anak itu dapat menyebutkan macam-macam bangun data, kemudian menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, lalu membuat gambar dari bangun data dan menganalisis ciri-cirinya juga. J, luar biasa ini. Jadi nanti anaknya itu membuat gambar gitu dari bangun data Sesuai dengan kreasi kelompoknya. Oh, sesuai dengan kreasi, jadi bebas nanti, J. Betul sekali. Oke, baik. Di sini kira-kira area pengembangan yang hendak jenengan capai itu apa? Fokusnya pada apa? Fokusnya itu yang pertama mereka bisa mengidentifikasi ciri-ciri bangun data ciri-cirinya. Iya. Kalau mereka sudah mengenali ciri-ciri bangun data tersebut, ketika mereka ingin mengaplikasikan dalam bentuk atau kreasi yang mereka mau, jadi mereka bisa membuat idenya dan membuat gambarnya itu bisa Tepat sesuai bangun datanya, Jadi di sini fokusnya itu anak-anak itu lebih paham ciri-ciri bangun data sehingga bisa membedakan antara bangun data yang satu dengan lainnya. Jadi ketika nanti membuat gambarnya atau produknya itu sudah gak bingung lagi, Baik, terima kasih. Kemudian di sini kira-kira strategi apa yang sudah jenengan persiapkan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran tersebut? Strategi yang saya buat ini termasuk modul pembelajaran. Termasuk modul Pembelajaran ini saya menggunakan project based learning atau PBBS itu dan itu nanti kan dalam kegiatan ini terdapat 5 sintaks pembelajarannya. Yang pertama ada menentukan pertanyaan atau masalah utama. Jadi nanti siswa diberikan pertanyaan atau permasalahan umum dulu. Terus kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa ke dalam kelompoknya. Jadi dibagi kelompoknya itu sendiri nanti saya beri nama sesuai dengan nama-nama bangun data sesuai materi. Kemudian yang ketiga melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Jadi nanti di situ saya tampilkan materi
melalui video. Kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan, ada juga media ajarnya dari ini wayang-wayang berbentuk gambar dari itu. Kemudian di situ nanti siswa saya beri lembar kerja peserta didik secara kelompok. Nah itu nanti ada yang di situ tadi ada peserta didik mengenali ciri-cirinya itu tadi, sama membuat gambar dari bentuk data itu tadi. Terus sintaks yang keempat yaitu mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Jadi nanti siswa itu presentasi ke depan dan menunjukkan hasil karyanya itu tadi. Terus yang kelima mengevaluasi dan refleksi proses dari hasil proyek. Oke. Baik, di sini berarti untuk model pembelajarannya ada PJBL, Project Based Learning. Kemudian di sini juga kalau boleh tadi jenengan sempat mengutarakan ada video pembelajaran. Jadi nanti ada berbasis IT juga, ada LKPD yang dikerjakan secara kelompok juga. Apakah nanti kira-kira ada soal evaluasi nggak yang dikerjakan secara mandiri? Itu nanti di akhir pembelajaran pada tahap kegiatan akhir itu nanti anak-anak saya berikan lembar evaluasi. Jadi untuk sejauh mana sih anak-anak ini memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti ini soal evaluasinya dikerjakan secara individu ya. Secara mandiri. Oke. Kemudian tadi ada evaluasi, terutama kalau ada evaluasi berarti ada refleksi ya, Kak? Ya, jadi nanti apakah di sini juga anak-anak ada refleksi juga di akhir pembelajaran? Bagaimana Bu? Iya, rencananya sih memang di modul ajar saya masukkan Refleksi. Refleksi itu terkait apa saja Bu Nurul, Pak, bisa diceritakan? Ya nanti bagaimana kesulitan selama belajar itu tadi apa saja. Terus kemudian barangkali ada materi yang belum dipahami oleh siswa. Nah itu nanti kita refleksikan dalam bicarakan diskusinya. Jadi nanti refleksinya itu tentang kesulitan pembelajaran atau mungkin juga bisa perasaan siswa juga nggih. Kira-kira anaknya senang atau enggak nggih. Kemudian nanti yang terakhir itu anaknya buat produk gambar dari bangun data, bentuk bangun data. Bisa dari apa saja itu bangun datanya? Bisa dari Lingkaran, kemudian persegi, segitiga. Oh, jadi bebas memilih. Luar biasa Bu Nurul ini. Sepertinya sudah sangat lengkap, saya nggak sabar untuk masuk kelas nih. Saya doakan semoga nanti pembelajarannya lancar, sukses, jika pembelajarannya berjalan sesuai dengan modul ajar yang sudah jenengan rencanakan. Terima kasih atas waktunya Bu Nurul, kita ketemu lagi nanti setelah observasi. Semangat! Semangat beda. Oke, matur suwun Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hafiz, mana Hafiz? Silakan mimpin doa ke depan.
bentuknya berupa bangun datar ya. Ada yang menyebutkan jam dinding. Bentuknya apa jam dinding itu? Ada yang menyebutkan papan tulis. Bentuknya apa papan tulis? Ada juga yang menyebutkan apa? Kalender juga ada. Ada lagi tak kira-kira? Aku jawab. Foto bergerak, bentuknya juga ada. Juga sama. Oke, sip. Berarti apa yang akan kita pelajari pada pagi ini? Kita akan belajar mengenal macam-macam bangun. Belajar ini tujuannya supaya kita dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh-contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita dapat menganalisis ciri-ciri bangun datar. Dan yang keempat, membuat gambar dari anak. Bu Guru sedang berjalan menuju ke hutan ini. Hutan yang sangat lebar, banyak hantu. Bu Nurul menemukan sebuah harta karun di hutan ini. Coba lihat. Wah, ini harta karun dari sebuah hutan yang lebat. Ada yang mau tahu isinya? Ya, kita lihat bersama-sama isi dari harta karun. Wah, apa ini? Bentuk dari hantu ini bentuknya apa? Kemudian ada apa lagi ya di sini ya? Ada. Wow, sebuah benda yang kecil. Tiga. Lagi ada apa lagi ya, penasaran ya? Wah, ada jam dinding. Bentuk jam dinding ini apa anak-anak? Lingkaran. Apakah sama bentuk jam dinding ini dengan hasbuk? Berbeda, ya kan? Yang satu lingkaran, yang satu segi. Coba lihat lagi. Loh, ada buku cerita. Bentuknya apa ini? Persegi panjang. Apakah persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran ini bentuknya sama? Tiga berbeda ya? Ini lingkaran. Kemudian ada persegi panjang. Ada lagi segitiga. Ketiga-tiganya mempunyai jumlah sisi yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ada Hafiz Raja, di sini ada kelompok segitiga. Terus Ferdi dan anggotanya kelompoknya persegi ya, ingat-ingat. Terus ada Safira dan teman-temannya kelompok persegi panjang. Kemudian lingkaran ada Afan. Oke, Afan ya. Kemudian ada di sini ada Juan kelompok trapesium. Kemudian ada Sakira kelompok ketupat, dan yang terakhir Jajar band. Anak-anak bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ya, tugasnya apa nanti? Yaitu mengelompokkan macam-macam bangun datar seperti yang ada di tayangan video ini. Ya, kita lihat, kita saksikan. Anak-anak hebat, perhatikan jenis-jenis bangun datar berikut ini ya. Ada segitiga, segi empat, dan lingkaran.
Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, berikut merupakan sisi segitiga ya anak-anak hebat. Ada 1, 2, 3. Sedangkan sudut segitiga ada 3. 1, 2, 3. Contoh bentuk segitiga adalah sebagai berikut. Sedangkan contoh benda-benda yang berbentuk segitiga yaitu rambu lalu lintas, penggaris segitiga, dan potongan pizza. Sedangkan segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Yuk kita hitung bersama-sama jumlah sisi pada segi empat ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Sedangkan sudut pada segi empat juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ayo perhatikan beberapa bentuk segi empat berikut ini ya. Adapun contoh benda-benda yang berbentuk segi empat yaitu ada pintu, layangan, dan jendela. Bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki 1 sisi lengkung. Nah, ini merupakan sisi lengkung pada lingkarannya anak-anak hebat. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yaitu pizza, uang koin, dan jam dinding. Anak-anak hebat, benda-benda dapat dikelompokkan sesuai bentuknya. Sekarang ayo kita kelompokkan benda-benda berikut ini sesuai bentuknya ya. Di situ ada rambu lalu lintas, hiasan dinding berbentuk segitiga, layangan, roda, jam dinding, rambu lalu lintas, klip atau penjepit kertas, jam beker, dan kancing. Jika kita kelompokkan berdasarkan bentuknya, maka benda yang berbentuk segitiga yaitu ada klip atau penjepit kertas, hiasan dinding berbentuk segitiga, dan rambu lalu lintas. Sedangkan benda yang berbentuk segi empat yaitu jam beker, rambu lalu lintas, dan layangan. Benda yang berbentuk lingkaran yaitu jam dinding, roda, dan kancing. Sampai Nanti yang sudah menyimak pasti bisa dalam menjawab pertanyaan. Tadi ada berapa macam jenis-jenis bangun datar? 3. Ada 3, ada apa saja, Pak? Ada persegi. Persegi macamnya ada banyak. Ada persegi panjang. Kemudian ada trapesium. Kemudian ada dadar. Lul mau tanya, persegi tapi mempunyai berapa sisi anak-anak? 4 sisi, pintar sekali. Kemudian berapa jumlah sudutnya? 4 juga. Sisinya juga 4, sudutnya juga ada 4. Kemudian selanjutnya ada bentuk apa tadi? Segitiga. Segitiga juga ada banyak macamnya.
Benar apa tidak ya? Benar, Bu. Ya kan? Betul, juga ada apa saja itu Milan? Potongan pizza, kemudian rambu lalu lintas, terus hiasan bendera-bendera pesta ya. Nah, kemudian lanjut untuk apa itu segi 4? Rambu lalu lintas yang berwarna biru ya. Terus kemudian layang-layangan dan juga jendela, betul? Oh, terakhir bentuk lingkaran ada apa yaitu bendanya? Ada uang koin, terus ada jam. Oke, gambar-gambar. Bu Nurul akan bagikan tugas yang kedua, yang kita inginkan. Contohnya apa saja? Kita bisa membuat gambar rumah, roket, kereta, donat pun bisa. Mobil pun bisa dari bentuk-bentuk ayam, anak ayam bisa, bebek bisa. Bagaimana Bu membuatnya? Dari kertas-kertas origami kita bisa. Ada yang kesulitan? Bisa ya? Buat apa ini? Panjangan itu digoreng sedikit.
Kelakuannya Ferdi membuat rumah. Dari bangun data apa saja itu rumahnya? Segitiga, terus lagi persegi panjang. Lengkap ya, berarti ya. Bagus untuk kelompoknya Ferdi dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Guru akan membagikan sedikit. Kamu tulis nama kalian, nama panggilan saja. Ya, nama panggilan sendiri-sendiri. Terus berfungsi untuk apa? Kamu taruh di sini. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran tadi? Apakah senyum? Senyum artinya senang. Atau sedih? Mewek itu tidak senang mengikuti pelajaran tadi. Ditulis namanya ya nak ya. Jika sudah selesai, silakan duduk. Coba, apa saja tadi ciri-ciri dari bangun data segitiga? Potongan pizza. Ciri-cirinya nak, ciri-cirinya apa Arfan? Aku. Jam. Apa Milan? Aku pizza. Segitiga. Apanya? Sisinya ada tiga. Juga ada tiga. Betul. Lanjut satu kali lagi. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari bangun datar persegi? Egi, ciri-cirinya sisinya ada bintang. Oke, silakan di sini. Masih. Dikerjakan dulu ya soal latihannya. Apakah ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran ini tadi, kesimpulan dari kita belajar tadi apa? Ada yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Salam Bunda. Nah, ini sudah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana perasaannya Bu Nurul setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Tentunya itu yang pertama lega ya Bunda ya, karena semua apa yang sudah direncanakan sudah disampaikan dengan lancar. Terus kemudian yang kedua itu juga ya senang lah jumpa anak-anak tadi, terus anak-anak mengikuti pembelajaran dengan senang lah gitu. Jadi intinya sudah lega. Betul. Ya, apa namanya, sudah senang karena anak-anak juga mungkin sudah aktif di pembelajaran ya Bu Nurul. Baik Bu Nurul, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan tentang pasca observasi di kelas tadi. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi beberapa data terkait pembelajaran jenengan yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi untuk pembelajaran ini pada mata pelajaran matematika, kemudian topiknya baru data, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, siswa kelas 1A sebanyak 28 siswa. Baik, tadi saya sudah mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Bu Nurul di kelas secara keseluruhan, sudah saya amati. Cuma di sini saya ingin Bu Nurul menyampaikan refleksi terkait pembelajarannya di kelas tadi. Refleksi itu nanti bisa berupa hal yang positif atau mungkin bisa hal yang negatif. Oke, monggo Bu Nurul. Mungkin ini bicara yang sisi positifnya dulu ya. Sisi positifnya dulu. Dari sisi positifnya itu anak-anak ini terlihat sangat antusias tadi, karena mungkin dari media yang saya sediakan. Terus kemudian kan selama ini sebelumnya kan kita belajarnya baru, nah ini kan kayak materi baru sehingga mereka itu lebih kayak antusias gitu loh Bu. Terus kemudian apalagi saat mengerjakan tugas secara berkelompok, membuat bentuk-bentuk bangun datar, lah itu mereka itu dalam kelompoknya tuh seneng gitu loh membuat bangun-bangunnya itu. Jadi kayak pembelajaran yang saya sampaikan tuh mereka sangat antusias, kemudian rasanya tuh tidak membosankan. Cuma di sisi yang kurang positifnya itu tadi, sisi negatifnya itu tadi mungkin alokasi waktunya itu kurang gitu loh kita. Kan hanya dua jam pelajaran gitu kan, sedangkan materinya ini lumayan padat dan kegiatan yang padat juga. Jadi saat presentasi di depan menyampaikan hasil karyanya itu per kelompok itu jadi tidak maksimal, kurang maksimal dari saat anak-anak presentasi. Jadi, kalau saya perhatikan tadi itu kan anak-anak membuat produk gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan alokasi waktunya mungkin berkurang. Lamanya di situ itu tadi. Oh, mantan. Kira-kira menurut jenengan untuk hal-hal yang masih kurang itu tadi, misalkan kayak presentasi yang masih kurang, alokasi waktu yang masih kurang, itu kira-kira ada enggak solusinya itu apa? Gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kira-kira kedepannya itu jenengan akan seperti apa? Mungkin ini benar. Saat tugas yang berkelompok lebih banyak itu saya ulang di hari yang selanjutnya gitu. Jadi materinya bersambung, tidak hanya dipadatkan di satu hari itu. Kan kalau dipadatkan di satu hari itu kan kurang maksimal juga. Jadi mungkin di lain hari disambung dengan dilanjutkan tugas berkelompoknya. Jadi ini mungkin bisa ditambah alokasi waktunya karena ini kan terkait buat produk juga. Anak-anak tadi saya perhatikan buat gambar dari bangun data Nah itu bisa dilakukan di hari selanjutnya sehingga mereka juga lebih maksimal mungkin presentasinya. Tadi saya perhatikan secara keseluruhan juga sudah bagus. Anak-anak memang terlihat antusias sekali karena mungkin langsung mereka praktek itu. Ada medianya menarik juga, jadi kan anak-anak itu senang. Nah, menurut Bu Nurul nih kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang sudah jenengan tetapkan di awal ada 3 itu, apakah sudah tercapai semuanya? Alhamdulillah untuk ketiga tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Jadi sudah tercapai semuanya ya. Anak-anak aktif dan bisa membuat gambar dari gambar datar itu. Luar biasa tadi memang pembelajarannya Bu Nurul meskipun masih kelas 1 tapi mereka semangat sekali, kerjasamanya antusias ya.
langsung praktek buat gambar, jadi anak-anak senang. Jadi untuk kekurangannya tadi bisa diatasi dengan penambahan alokasi waktu ke depannya lagi. Untuk presentasinya karena kurang persiapan, kalau misalkan ditambahkan waktunya menurut jenengan apakah itu nanti bisa lebih efektif untuk presentasi? Insya Allah lebih efektif sih Bu Indah, karena kan ditaruh di lain hari bersamaan dengan membuat tugas kelompok dan presentasi, sehingga waktunya ini lebih banyak, lebih panjang. Tapi insya Allah anak-anak sudah terbiasa ya presentasi di depan. Alhamdulillah. Jadi sudah teratasi. Untuk kekurangannya itu memang kurang alokasi waktunya, bisa ditambah. Kira-kira ada lagi untuk kekurangannya Bu Nurul atau hal-hal lainnya? Mungkin saat ini aja sih Bu Indah. Ya seperti biasa anak-anak kalau mengerjakan tugas kan tidak bisa dilepas langsung secara mandiri, jadi perlu bantuan datang di tiap kelompok. Ini bagaimana tentunya? Jadi itu kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya harus beriin satu-satu ke kelompok yang satu dengan yang lain. Itu aja sih Bu Indah. Jadi masih butuh untuk pendampingan lebih karena memang kelas 1 gitu. Tapi setelahnya itu berjalan aja semuanya. Alhamdulillah Bu Nurul, ini secara keseluruhan sudah cukup baik ya, Kak bisa dinilai. Anak-anak sudah aktif, tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Memang ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah Bu Nurul bisa mengatasinya dan sudah bisa ada solusi lah untuk kendala tersebut. Nah, untuk kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya Bu Nurul pengennya itu apa? Ada nggak rencananya? Misalkan, oh besok itu ke depannya saya ingin mengembangkan seperti ini. Ya, kalau tidak dari saya praktek tadi itu kan memotivasi saya untuk di pelajaran yang selanjutnya itu kayak bikin apa lagi ya, kayak gitu, kayak iya, kayak video apa lagi ya yang saya gunakan media apa lagi ya gitu, sehingga di kelas tuh belajarnya tidak membosankan. Terus kemudian yang kedua itu mungkin juga beberapa atau sesekali lah saya ajak belajar di luar, jadi tidak bosan di dalam kelas. Sesekali saya ajak di luar, itu apa pandangan saya itu seperti itu ya, angan-angannya seperti itu. Betul. Jadi ini untuk rencana tindak lanjutnya itu ingin belajar lebih lagi untuk membuat media yang lebih menarik. Nah kira-kira kalau ingin belajar membuat media lagi yang lebih menarik, lebih tertantang lagi, itu jenengan itu nanti belajarnya dari pelatihan kah atau baca-baca buku tak? Kira-kira seperti Bisa apa? dari pelatihan, Bunda kan sekarang banyak webinar Ya, bisa dari situ, atau mungkin juga sekarang sudah banyak tayang di sosial media, bisa kita ambil dari situ, terus kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kondisi murid kita. Siap. Jadi nanti untuk rencana kedepannya ingin bisa lebih kreatif mungkin ya buat media dan kemudian mungkin mengajak anak-anak belajar di luar, dan ini nanti semua bisa dipelajari lewat webinar karena sekarang itu kan sudah lebih canggih. Baik Bu Nurul, cukup sampai di sini percakapan pasca observasi kita. Semoga kedepannya Bu Nurul lebih sukses dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Oke, matur sembah pun Bu Nurul atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak.